Dynamic Lab sebagai developer dari token DNA memiliki kebijakan bahwa liquidity akan dimasukkan sebesar 100% dari hasil swap DNA. Kebijakan ini dipilih bertujuan untuk mengisi order book bagian buy dan juga mengisi liquidity pool bagian buy sehingga holder bisa menjual dengan total keseluruhan dana masuk di dalam. Pemilihan presentase liquidity ini ada plus minusnya. Kelebihan kalau 100% liquidity dimasukkan adalah maka harga akan bergerak sesuai dengan bonding curve yang dibentuk. Contoh, bonding curve saat ini mekanismenya cukup hard untuk naik karena limit sell-nya tebal. Artinya pada saat nanti listing dan 100% liquidity-nya dimasukkan juga, ketika ada yang jual di harga mahal, harga DNA tidak bisa jatuh. Katakanlah banyak orang yang ngejual sekalipun, turunnya cuma bisa sebagian saja, nggak bisa sampai turun 80%, 90% kalau ngomongin minusnya. Nah, itu kalau kita ngomong dari sisi kelebihan. Kekurangan liquidity dimasukkan 100% adalah marketing, branding, ataupun engagement ke publiknya akan kurang kuat. Karena dana tidak digelontorkan untuk operasional mengenalkan dana ke publik. Jadi kebijakan ini developer lebih memilih mempertimbangkan keamanan dari sisi liquidity DNA itu sendiri. Kita kalau ngomongin marketing, branding, engagement, ada beberapa pertimbangan yang sifatnya tidak menghabiskan dana operasional terlalu banyak. Apalagi kalau itu ngambil dari liquidity cash untuk biaya operasional. Contohnya dengan adanya airdrop dan kerjasama dengan komunitas, itu bisa ngebantu promosi brand supaya banyak yang mengenal DNA. Termasuk sosial media, tempat untuk memberikan informasi dan punya konsep bisa masuk ke dalam FYP atau orang sebutnya bisa viral ke orang lain. Itu merupakan salah satu metode organic marketing yang saat ini dilakukan developer. Kalau developer menggelontorkan dana atau menyiapkan sebagian kecil saja, 10% sampai 20% untuk marketing dan sejenisnya, maka liquidity hanya akan sisa 80% 90%. Dalam dunia developer kripto itu sebenarnya masih bagus. Karena beberapa project kripto itu memasukkan liquidity cuma 30%-nya. Lebih kecil, lebih minoritas. Definisi mayoritas minoritas itu tergantung di atas 50% atau di bawah 50%. Kebanyakan developer kripto memasukkan cuma 30%-an. Itulah kenapa waktu orang ngejual harganya langsung anjlok cepet banget. Dan itu yang ingin dihindari oleh Dynamic Lab sebenarnya. Tapi dengan resiko, marketing, branding, engagement-nya nggak besar. Brand-brand lain, misalnya developer yang memasukkan liquidity cuma 30%, marketingnya gila-gilaan. Total dana itu pada dasarnya sama, yang membedakan developer punya kebijakan menghabiskan dana untuk marketing atau menghabiskan dana untuk liquidity. Saat ini developer mengambil kebijakan 100% adalah liquidity. Kita benar-benar pure organic marketing dan airdrop dalam rangka mendistribusikan supaya banyak yang mengenal DNA. Proses pengenalan DNA makan waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun itu kita ngomongnya maksimal. Karena pertama kali DNA diperkenalkan adalah bulan Maret 2026. Sudah 2 bulan sejak video ini dibuat dan nantinya tenggang waktu akhir Desember 2027. Tidak sampai 2 tahun. Jadi estimasi kita 1,5 tahun mengenalkan DNA. Model organic marketing yang tidak menggunakan liquidity sebagai alat untuk pembiayaan menjadi pertimbangan bahwa liquidity bagi developer lebih penting. Contohnya, kalau liquidity 100% dimasukkan dan harga sekarang naik dengan metode bonding curve seperti yang sekarang dilihat, maka nanti waktu mengalami penjualan, penurunannya juga sama. Bedanya cuma sekarang kondisinya cuma bisa naik, nanti waktu ada di market bisa naik, bisa turun, tapi cenderung turun karena banyak holder masa lalu yang nge-hold 1,5 tahun lebih kepingin ngejual, atau istilah katanya taking reward mereka. Keputusan ini pilihan developer, tetapi di DNA punya protokol DAO. DAO adalah prinsip demokrasi yang nanti ditentukan dari para holder juga. Katakanlah holder nggak setuju dengan kebijakan developer, kita pengen 100% all in liquidity. DAO kepengen minta 10%, 20% untuk marketing, atau digunakan untuk segala biaya-biaya lain. Itu boleh disampaikan sebenarnya. Jadi kebijakan developer ini dijelaskan, alasan kita memilih itu apa. Tetapi DAO berdasarkan pemungutan suara, pengajuan proposal, nanti bisa ngambil keputusan. Mau nggak liquidity dikurangin 90% misalnya, tetapi 10%-nya untuk biaya operasional.
plus minus. Jadi keputusan ada di DAO meskipun developer punya kebijakan. Developer cuma bisa ngajuin proposal dan developer menjelaskan rumusan masalah termasuk latar belakang teoritisnya dijelaskan semua. Sisanya DAO ngambil keputusan saja. Mau apa? Semua selalu ada plus minus dan proposal nanti pun juga akan disampaikan rumusan masalah plus minus. Tidak ada satu kebijakan yang sifatnya itu paling menguntungkan semua pihak, itu tidak ada. Jadi kalau satu untung, satunya ada kerugian. Makanya kita punya kelebihan kekurangan yang parameternya bisa disetting. Jadi begitu cara kerja DNA, kebijakan developer bisa dipatahkan apabila DAO menginginkan yang sebaliknya. Tetapi developer nge-propose duluan bahwa kebijakan ini diambil dengan sebuah alasan.